Dunia hari ini sedang dilanda suatu krisis. Namun, krisis yang terjadi bukanlah krisis ekonomi maupun politik. Krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan, di mana 120 negara lebih di dunia telah terjangkit suatu wabah baru. Fenomena ini disebut dengan pandemi. Menurut WHO, definisi pandemi yaitu adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bagi warga dunia. Setidaknya, dunia pernah mengalami 2 kali pandemi. Yang pertama yaitu Spanish flu pada 1918 dan yang kedua yaitu COVID-19 pada 2020. Makhluk yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini bernama SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Virus ini mengakibatkan infeksi pernapasan akut dan karakteristik yang menarik dari virus ini berukuran skala mikro yaitu 80-90 nanometer, dibungkus oleh sebuah lapisan yang disebut envelope. Di dalam envelope tersebut terdapat spike glycoprotein S, protein, dan membran protein. Virus corona ini merupakan pandemi global yang memiliki ciri khas laju penyebaran yang cepat. Fenomena ini merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan saja di Cina. Laju penyebaran yang cepat juga disebabkan karena penanganan yang kurang tepat. Alhasil, hanya dalam waktu 3 bulan saja, semenjak adanya kasus pertama virus ini telah menyebar di lebih dari 170 negara dan menginfeksi lebih dari 700.000 orang dengan jumlah kasus tertinggi ditempati oleh Amerika dengan jumlah kasus lebih dari 140.000 orang. Laju penyebaran yang cepat juga dipengaruhi oleh faktor vaksin yang belum ditemukan, sehingga eskalasi jumlah kasus yang dialami oleh dunia hingga 10 Juli 2020 telah menjangkit lebih dari 12 juta kasus. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 orang warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2020. Menurut Jokowi, 2 WNI itu merupakan seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Keduanya tertular virus corona karena kontak langsung dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia. Hingga saat ini, 11 Juli 2020, kasus positif corona di Indonesia mencapai 72.347 orang, dengan angka kesembuhan mencapai 33.529 orang, dan angka kematian mencapai 3.469 orang. Melansir dari situs resmi WHO, dijelaskan beberapa kemungkinan proses penularan coronavirus, termasuk melalui kontak, tetesan, udara, vomit, fekal oral, darah, ibu ke anak, dan penularan dari hewan ke manusia. Berikut apa saja mode transmisi dari virus corona ini. Yang pertama, kontak dan transmisi tetesan. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan pernapasan atau tetesan pernapasan mereka. Air liur atau tetesan pernapasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, ataupun berbicara. Penularan tetesan ini terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat, yaitu kurang dari 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Selanjutnya ada transmisi melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran melalui aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Yang ketiga, transmisi vomit. Sekresi pernapasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda sehingga menciptakan vomit, yaitu permukaan yang terkontaminasi. Kemudian, mode transmisi lainnya, RNA virus corona juga telah terdeteksi dalam sampel biologis lainnya seperti urin, feses, darah, dan ibu hamil ke janinnya. Namun, belum ada bukti laporan kasus penularan COVID-19 dari hal-hal tersebut dan penularannya kemungkinan masih rendah. Dan yang terakhir yaitu melalui hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi mamalia lain, termasuk anjing, kucing, dan beberapa hewan lain yang dibudidayakan. Namun, masih belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki resiko yang signifikan
untuk penularan ke manusia. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, tanda dan gejala COVID-19 yaitu ada demam lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap rasa atau hilangnya kemampuan hidung mencium aroma, napas pendek atau kesulitan bernafas, nyeri otot, sakit tenggorokan, diare dan juga pilek. Namun ada pula beberapa penderita yang tidak memiliki gejala yang sering disebut dengan asimptomatis. Gejala ini muncul pada hari kedua sampai dengan 14 setelah terpapar virus. Dan gejala akan semakin parah apabila penderita memiliki riwayat penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung, paru-paru, dan juga diabetes. Cara mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Meski sebelumnya hanya disarankan untuk orang sakit saja, namun kini masyarakat juga dihimbau untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus lalu tak sengaja memegang wajah. Virus corona lalu berpindah dari tangan ke hidung atau mulut. Biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan sebisa mungkin jangan sering menyentuh wajah. Yang ketiga yaitu menutup mulut saat bersin dan batuk. Pencegahan virus corona juga bisa dilakukan dengan kesadaran diri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Tujuannya agar kuman penyakit apapun yang mungkin ada tidak mudah tersebar menjangkit orang lain. Yang keempat, social distancing. Social distancing adalah jaga jarak dengan yang lainnya. Social distancing yang disarankan setidaknya 1 meter antara kita dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut sedang batuk. Yang kelima, istirahat cukup dan makan makanan bergizi. Tidak semua orang yang terinfeksi virus corona ini meninggal. Ada orang yang berhasil sembuh berkat kondisi imunnya dan layanan kesehatan yang baik. Untuk menjaga imunitas tubuh tetap dalam kondisi prima, maka jangan sampai kita kurang istirahat dan makan makanan bergizi. Berikut merupakan 5 cara mengobati gejala virus corona ringan di rumah. Yang pertama, tetap terhidrasi. Disarankan untuk minum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Beberapa pedoman menyarankan sekitar 2 liter sehari, namun kebutuhan cairan tiap orang bervariasi, jadi tetap minum ketika Anda merasa haus. Jangan lupa hindari soda ataupun alkohol karena akan membuat Anda lebih mudah dehidrasi. Yang kedua, jika mengalami kondisi ringan, pasien bisa mengkonsumsi paracetamol untuk mengurangi gejala yang disebabkan oleh infeksi seperti demam. Beberapa pakar lebih menyarankan paracetamol daripada ibuprofen sebagai penurun demam, sebab ada kekhawatiran dapat memperburuk gejala. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tidur sangat penting untuk mengembalikan energi dan memperbaiki kondisi tubuh saat sakit. Ketika tubuh terinfeksi virus, Anda akan merasakan mudah lelah dan mengantuk karena sistem imun berjuang melawan infeksi. Yang keempat, selalu pantau gejala. Anda harus mengawasi gejala dan mencari pertolongan medis saat tidak ada perbaikan dan kondisi menurun secara signifikan. Adapun tanda-tandanya termasuk kesulitan bernapas, nyeri, ataupun tekanan terus-menerus di dada, lemah, dan kebiruan di bibir. Apabila sangat mendesak, hubungi hotline segera dan penanganan operator COVID-19. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mengisolasi diri. Jika Anda mengalami atau sudah terdampak oleh COVID-19, Anda harus segera mengisolasi diri dan tidak keluar rumah selama 14 hari. Jika memungkinkan, bedakan kamar tidur dan toilet yang terpisah dengan anggota keluarga Anda. Hindari penggunaan alat makan yang sama dengan anggota keluarga Anda saat sedang isolasi. Jangan lupa rajin mencuci tangan secara teratur, karena dengan rajin cuci tangan mampu mencegah penyebaran virus ini.